Setelah Dede, salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki mengakui memberikan kesaksian palsu dalam BAP 8 tahun silam atas perintah Ibtu Rudiana. Lantas apakah Ibtu Rudiana bisa terjerat sejumlah pelanggaran etik hingga pidana dalam kasus ini? Lantas juga bagaimana kesaksian Dede ini bisa meringankan 7 terpidana kasus Vina yang masih di penjara dan membuat misteri siapa pelaku pembunuhan Vina dan Eki ini dapat titik terang? Kita bahas bersama dengan Ketua Kompolnas, ada Pak Beni Mamoto, kemudian ada kuasa hukum Pradi yang mendampingi Dede, Bang Jutek Bongso, dan kuasa hukum Ibtu Rudiana, Bang Mardiman Sane. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Oke, saya mau ke Bang Jutek dulu. Bang Jutek hari ini mendampingi Dede ke Barreskrim Polri ya? Itu pemeriksaan terkait apa? Tidak mendampingi Dede ke Barreskrim ya. Jadi agenda kami hari ini adalah ke LPSK tadi pagi jam 9 dalam rangka untuk menyampaikan permohonan perlindungan kepada saksi dan korban atas 6 terpidana klien kami. Kemudian saksi-saksi yang akan kami hadirkan di dalam peristiwa dalam LP yang kami sudah laporkan ke Barreskrim sebanyak 3 LP. Kemudian siangnya tadi pukul 13 kurang lebih ya kami ke Barreskrim dalam rangka undangan gelar perdana dari atas LP yang kami sudah buat di Barreskrim Mabes Polri, dan alhamdulillah bahwa laporan kami sudah diproses awal oleh pihak Mabes Polri terkait dari peristiwa laporan kami terhadap Dede dan Aib atas dugaan memberikan keterangan palsu atau tidak benar. Demikian, Mbak. Oke, Bang Jutek, tapi kalau dari informasi yang sejauh ini Anda tahu, apakah dari gelar perkara juga diungkap nggak ada peran Ibtu Rudiana di sana? Tadi kita hanya biasa ya, karena ini masih gelar awal. Menggelar ini kan hanya mencocokkan betul tidak kami membuat laporan, betul tidak bukti. Oke. Tapi kalau sejauh ini Dede sudah bertemu langsungkah dengan para terpidana? Pak Jutek? Bang Jutek, suaranya tidak ada? Yang kami serahkan sudah cukup tidak, itu semua diuji, dicek kembali oleh pihak Mabes Polri, dalam hal ini Barreskrim tadi diuji semua. Apakah betul bukti-bukti awal, apakah betul yang sudah kami laporkan dan sebagainya. Demikian, Mbak. Oke, saya sekarang mau ke Bang Mardiman. Bang Mardiman, ya. Menurut Ibtu Rudiana menggandeng banyak sekali advokat untuk membantah kesaksian Dede. Bagian mana saja yang menurut Ibtu Rudiana tidak tepat? Hampir semuanya, Mbak. Jadi begini, saya sepakat bahwa lebih mulia membebaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Saya sepakat itu. Selama ini klien kami banyak diamnya. Kenapa banyak diam? Karena satu, dia polisi aktif yang tidak bisa sembarangan saja memberikan pernyataan untuk mengcounter ini semua. Nah, kami para advokat yang terpanggil dengan hati nurani dan saya mempelajari putusan nomor 4 tahun 2000. Saya ini advokat dan yang terbiasa bicara dengan fakta. Saya harus berusaha menghindari post-truth karena sekarang ini trial by the press, trial by the netizen terhadap klien kami ini luar biasa. Sehingga yang awalnya ketika film Vina sebelum 7 hari itu muncul, itu semua netizen berteriak bagaimana bisa ditangkap yang DPO itu, tapi kemudian sekarang berbalik untuk menyerang Pak Rudiana. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa saya tidak ingin mengomentari apa yang dikatakan oleh Dede maupun yang lain-lain itu. Kita akan buktikan sajalah nanti dengan jalur hukum yang sebenarnya. Tapi semua yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana pada waktu itu tidak ada sedikit pun yang melampaui kewenangannya atau melenceng dari jalur hukum. Ada tadi pembicara sebelum ini atau mungkin diputar ulang sama Kompas mengatakan bahwa Rudiana bertindak sebagai penyidik. Mbak, itu tidak benar. Rudiana tidak pernah mem-BAP satupun dari para pelaku itu. Yang terjadi adalah Ibtu Rudiana ini ayah dari korban. Jangan lupa loh, beliau ini ayah kandung dari orang yang juga mati, temannya Vina yang namanya Eki. Di tanggal 26 Agustus itu,
sebagai seorang polisi dia punya naluri. Ini anak nggak mungkin kecelakaan tunggal dengan badan sehancur ini dan motornya yang baik-baik saja. Karena naluri sebagai seorang polisi itu muncul, dia mencarilah kebenaran. Nah, dan kebenaran itu sudah tertuang di dalam putusan nomor 4 tahun 2017 itu, di mana mereka semua dihukum. Nah, sekarang bingung juga saya kalau kemudian yang belakangan ini, oh ya waktu itu saya ditekan, waktu itu loh. Emang pada saat mereka itu semua diperiksa, polisi tidak memberikan pengacara. Baik. Mana pengacara yang mendampingi orang-orang itu pada saat itu? Benarkah mereka dipaksa? Benarkah mereka diintimidasi? Atau kenapa mereka membuat pernyataan palsu? Baik Bang Mariman. Baik. Sekarang saya mau ke Pak Beni. Pak Beni, dari catatan kami sebelumnya Kadif Humas bilang sudah pernah memeriksa Ibtu Rudiana dan tidak ditemukan adanya pelanggaran etik. Tapi kemudian ada pernyataan Dede yang bilang kalau ia diinstruksikan untuk memberikan kesaksian palsu oleh Ibtu Rudiana. Yang Anda lihat ini sebenarnya apa yang terjadi? Ya, yang pertama perlu kami sampaikan bahwa pengawas internal sudah turun dari Irwasum, dari Propam itu sudah turun untuk mengaudit investigasi yang sudah dilakukan sejak di Polres sampai dengan di Polda. Jadi sebagai catatan bahwa kasus ini di Polres itu hanya 3 hari, kemudian ditarik ke Polda. Tentunya salah satu pertimbangannya adalah menghindari jangan sampai ada konflik kepentingan. Karena salah satu orang tua korban ini adalah anggota Polri. Nah, dari hasil komunikasi kami dengan pengawas internal menunjukkan bahwa tidak ditemukan satu pelanggaran yang berat hingga dimungkinkan diberikan sanksi. Nah, oleh sebab itu adanya masukan-masukan dari saksi-saksi ini tentunya menjadi bahan juga. Karena ketika klarifikasi kan kita mendengar langsung dari pihak petugas. Belum dikonfirmasi dengan pihak-pihak yang waktu itu ditangani. Nah, mudah-mudahan dengan nanti masukan-masukan ini akan diperoleh kebenaran dan objektivitas. Nah, namun ada catatan juga bahwa kasus ini sudah divonis, sudah inkrah. Dan ketika memberikan keterangan sudah disumpah di depan pengadilan. Para saksi maupun para terdakwa waktu itu ya. Nah, ini dengan dinamika yang muncul saat ini, munculnya saksi-saksi dengan keterangan yang berbeda atau mencabut keterangannya, ini tentunya satu proses ketika kita semua ingin mencari kebenaran. Tapi Pak Beni melihat ini ada intervensi dari Ibtu Rudiana kah? Begini, untuk menilai itu harus betul-betul dilakukan pemeriksaan mendalam ya. Artinya di satu sisi kondisi psikologis yang bersangkutan saat itu, anaknya dibunuh dan sebagainya, ini juga harus dilihat. Karena sebagai manusia biasa tentunya ada rasa penasaran, ada rasa ingin segera tahu siapa pelakunya dan sebagainya. Nah, ini satu hal yang menjadi masukan sekali lagi buat pengawas internal. Dengan munculnya saksi-saksi ini, ketika nanti proses penyidikan di Bareskrim dilakukan, ini juga menjadi bahan masukan. Pihak kepolisian tentunya akan terbuka untuk nanti mengkaji dan diharapkan seandainya memang ada hal yang baru yang bisa berkontribusi dalam rangka menuntaskan kasus ini sangat bagus, seperti itu. Oke, baik. Saya mau kembali lagi ke Bang Jutek. Bang Jutek hari ini mendampingi Dede ke LPSK. Apakah artinya memang ada kekhawatiran, ada ancaman terkait setelah mengaku itu adalah kesaksian palsu? Kami sampai saat ini kebetulan kuasa hukumnya sama dari Pradi, ya ada koordinatornya Dr. Asido Huta Barat. Ya, kami menangani adalah dari pihak pelapor, tim yang pelapor. Jadi memang sampai hari ini kami belum melihat ada ancaman nyata yang menimpa akan Dede. Tetapi untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan karena kepentingan kami selaku kuasa terpidana kan besar sekali di sana untuk menjadikan itu novum bahwa kasus ini harus terbuka dengan jalan cerita yang sebenarnya sehingga klien kami kalau memang tidak bersalah dia harus segera dibebaskan. Itu aja kepentingan kami menegakkan keadilan. Itulah dasar kepentingan kami juga berkolaborasi. Walaupun dia adalah terlapor,
tetapi dia juga kami bantu untuk kami penuhi hak-haknya apa yang bisa kami bantu supaya proses pengungkapan ini bisa berjalan dengan lancar versinya terhadap peristiwa tahun 2016 yang lalu. Tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan semua sini dan juga Pak Beni, betul Pak, Bapak sampaikan normalnya betul memang itu disumpah. Kenyataannya pengakuan dari Dede, dia itu tidak disumpah dan tidak dihadirkan di persidangan, bahkan dilarang oleh Ibtu Rudiana untuk datang ke persidangan ketika ada rilas. Ini yang kita akan uji apakah betul demikian. Kemudian apakah mereka didampingi pengacara pada waktu pengakuan ini, kan katanya disiksa di apa tadi, apakah didampingi pengacara? Kami sampaikan, inilah yang menjadi persoalan. Mereka tidak didampingi pengacara, ya, sampai di Polda mereka baru didampingi pengacara. Jadi dari tanggal 31 Ya, bahkan ke Polda penyidikan dan mendapatkan hasil itu, mereka tidak didampingi pengacara. Itu aja yang kami sampaikan. Oke, baik. Saya mau kembali ke Bang Mardiman. Bang Mardiman, memang kan tadi Anda menyebutkan kalau Ibtu Rudiana adalah polisi, ada aturan yang diikuti sehingga memang belum muncul ke publik. Tapi kan pernyataannya klarifikasi sangat ditunggu. Tidak akankah memberikan pernyataan langsung kepada publik? Akan ada saatnya Mbak, tapi begini, intinya adalah sesudah kejadian itu, beberapa hari kemudian ada ekshumasi tanggal 31. Karena Bang Mardiman, masih bersama kami? Tampaknya ada kendala teknis, kami akan kembali menghubungi Bang Mardiman Sane, kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, sambil menunggu. Oke. Bang Mardiman silakan. Karena kesalahan itu kan awalnya sudah dikatakan oleh Polsek bahwa ini kecelakaan tunggal, sehingga dikebumikan dalam kondisi kecelakaan tunggal dua adik kita ini. Nah, kemudian salah bila dikatakan Ibtu Rudiana mewawancarai, Ibtu Rudiana mengintervensi. No, bagaimana mau diintervensi? Begitu Ibtu Rudiana ketemu dengan beberapa orang-orang itu langsung dibawa ke Polres. Penyidik Polres lah yang kemudian melakukan pemeriksaan awal. Tadi Pak Beni juga sudah mengatakan bahwa tidak lama itu di Polres ditarik ke Polda. Nah, di bagian mananya ada intervensi Pak Rudiana, Mbak? Itu juga yang kita bingung. Nggak ada sama sekali itu. Dengan tegas saya katakan tidak ada intervensi sedikit pun dari Ibtu Rudiana terhadap. Oke, baik. Bang Mardiman, kami juga sudah tangkap. Terakhir saya mau ke Pak Beni singkat saja. Semua mata kan sekarang menyoroti bagaimana Ibtu Rudiana dan juga Dede saling berbeda keterangannya. Apa yang akan dilakukan Kompolnas untuk memastikan agar kasus ini transparan? Ya, yang pertama dengan munculnya tim penasihat hukum dari Ibtu Rudiana, ini hal yang bagus dalam konteks untuk bisa memberikan keseimbangan informasi, termasuk juga dalam hal cross-check keterangan sehingga publik bisa disajikan informasi yang berimbang. Karena selama ini kan hanya diserang terus. Kemudian yang kedua, kami dari Kompolnas akan terus mengawal proses penanganan kasus ini, khususnya laporan-laporan yang ada di Barreskrim, agar ditangani secara transparan, ditangani secara profesional, penuh kehati-hatian, agar tidak terjadi atau terulang hal-hal yang nantinya bisa merugikan dalam proses penyidikan ini. Dan mudah-mudahan bukti-bukti baru yang nanti diajukan ke PK, kalau memang sudah teruji dan nantinya itu menjadi novum, kiranya bisa berkontribusi untuk menuntaskan kasus ini. Oke, baik. Kita lihat apa langkah polisi untuk memastikan agar kasus ini transparan dan juga profesional. Terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang, Pak Beni Mamoto, Bang Jutek Bongso, dan Bang Mardiman Sane. Sehat selalu.